Kembali lagi di Ribet, ringkasan berita terkini. Yes, oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke berita pertama juga. Oke, silakan Yorin. Oke. Langsung aja ya. Yap. Kita ambil dari Detik News. Kita ngomongin Caimin. Favoritnya Yoga. Wah, Oke, Caimin. Katanya, alhamdulillah saya nggak jadi koalisi sama yang satunya. Gitu. Di sini tertera, katanya Caimin mengaku mendapat masukan dari sejumlah kiai untuk berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ini karena saya taat kepada perintah para kiai, para ulama yang sebelumnya. Alhamdulillah saya nggak jadi koalisi sama yang satunya, tutur Caimin. Kalau kita lihat dari statement-statement ini tuh kayaknya kan sebenarnya ini mengarah ke politik identitas ya nggak sih? Dan I don't know ya. Kalau misalnya di Indonesia ini kan sekarang penduduk muslimnya aja 86,7% dari total populasinya. Dan kita semua tahu ya, most of the Muslims di Indonesia ini pasti banyak yang merasa bahwa suara dari tokoh agama itu penting. Bener nggak? ya bisa dibilang gitu sih. Tadi kan Caimin bilang kan taat perintah kiai gitu. Nah terus gimana dong kalau misalkan dia kalah ya atau suaranya anjlok? Itu kan berarti dia ngikutin perintahnya ulama. Nah lucunya lagi nih, hari ini mungkin penonton pada denger gitu kan, komentar Caimin ini dibalas sama ketua DPP Golkar yaitu Nusron Wahid. Nah Mas Nusron Wahid ini bilang, kita juga bersyukur atas saran kiai dan para ulama sepuh memang disarankan agar Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Mas Imin. Jadi kayak main balas-balesan gitu. Ini kocak banget nih. Menurut lo gimana tuh? Kalau kelihatannya sih kayaknya setiap capres kayaknya punya kiai masing-masing ya. Punya kuncian masing-masing ya. Jadi kayaknya nggak ngaruh deh. Lagian lu bener deh. Kayaknya kalau misalnya dia berkata Pak Caimin ngomong seolah-olah itu adalah sarannya kiai, itu kalau kalah jadi salah kiai juga gitu. Nah makanya kan jadi nggak oke gitu. Contoh nih misalkan kalau kita lihat ya di kubunya Prabowo, Gibran di situ kemarin gue lihat ada dukungan dari Habib Lutfi, ya kan? Ya siapa yang nggak kenal Habib Lutfi ya kan, ulama besar gitu kan. Nah di kubu sebelah gitu ngaku juga didukung sama ulama atau kiai lain. Jadi kayak kayaknya part ini nih ini deh apa ya diangkat terus gitu loh, Lin. Tapi emang Caimin nih kayaknya kebanyakan kasih statement-statement yang memicu pertanyaan masyarakat nggak sih? Nggak cuman hal ini aja gitu. Apalagi tuh? Sih? Ya dia tuh sering banget kayak berkesan berbalut candaan ya. Pernah bilang. Bercanda gitu. Iya. Bercanda ya. Bercanda. Dia pernah bilang, kalau harusnya yang jadi maju jadi capres itu dia, karena Pak Anies nggak punya partai. Gitu. Terus beliau juga pernah bercanda soal minta helikopter ke pondok pesantren dan bilang penyelenggara safari politik di Jawa Timurnya miskin. Waduh. Ya kan? Lalu ada juga kemarin yang menanggapi pernyataan Mbak Yeni Wahid tidak akan memberikan dukungannya kepada cawapres yang maju bersama Anies Baswedan. Caimin bilang nggak penting gitu. Ya mungkin memang ini respon spontan ya, tapi menurut lo gimana gak gitu? Maksudnya Caimin tuh emang kadang-kadang statementnya suka gak perlu gitu. Menurut gue ya, ketika dalam masa-masa gini waktunya kita ngambil hati orang ya kan, ngebaik-baikin orang. Kalau lo kebanyakan nyenggol orang ya kan, kebanyakan nyenggol bikin bete. Nanti kalau suaranya nggak bagus, nggak sesuai harapan, nah gimana lo gitu ya kan? Gue sering baca gitu ya, maksudnya orang tuh kayak netizen tuh sering bilang oh itu guyon. Gayanya beliau, gayanya Caimin tuh memang begitu, suka guyon gitu. Tapi kan gayanya ini ya nyelepet sana sini ya, sampai pakai sarung, pakai omongan juga ya. Benar, itu kebiasaan sih. Harusnya sih mungkin harusnya ditahan sedikit lah ya jangan terlalu begitulah, nggak diumbar ya, jangan diumbar ya. Iya nggak sih, harus ada. Jangan semuanya tuh bisa dibecandain seperti itu. Oke, dia bisa guyon di lingkungannya, di komunitasnya. Tapi kan kalau memang beliau mau jadi cawapres harusnya sudah berpikir lebih luas lagi dong gitu. Ini tim komunikasinya nyadar nggak ya? Nah, tim komunikasinya Caimin gitu. Pada sadar nggak kalau Caimin bercandanya kayak gitu? Gue nggak tahu kalau diselepetin pakai sarung emang sakit ya? Sakit sih.
Sakit. Sakit ya? Kayak diduain cowok. Oh. Pak Anies kayaknya dendam deh, tapi nggak diungkapin kayaknya. Mungkin di balik layar sebenarnya gebuk-gebukan itu ke sarung. Tapi ya gue nebaknya nggak selepet loh awalnya. Kayaknya dia mau bikin ninja gue bercanda awalnya. gitu. Nggak, lu bayangin deh kalau misal sambil mereka terpilih gitu kan, jadi presiden dan wakil presiden, Caimin adalah satu-satunya wakil presiden di dunia yang berani nyelepet sarung presidennya. itu lu bayangin deh. Too many jokes, Caimin. Iya. Stop it. Oke. Kita lanjut aja berita kedua. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Dikutip dari kompas.com, Jokowi ajak Capres Prabowo, Ganjar, dan Anies makan siang di Istana Merdeka. Nah, jadi pada kesempatan ini mereka memakai, yang tamu-tamu undangan ini ya, memakai pakaian batik motif parang lengan panjang. Nah, ketiganya lalu duduk mengelilingi meja bundar berwarna putih. Pada kesempatan ini mereka bilangnya tuh baca wapres ya. Jadi nggak diundang, bukan sensi atau bukan sensi atau malu karena ada anaknya ikut, bukan gitu kan, tapi karena nanti katanya ada sesi khusus baca wapres itu diundang sama Pak Ma'ruf Amin. Betul. Gitu. Katanya begitu. Kalau gue lihat-lihat dari acara ini ya, komentar lo deh, tujuannya Jokowi mengundang ketiga bakal capres ini mau ngapain sih? Nunjukin apa sih? Sebenarnya udah disebarluaskan juga tentang tujuannya, pasti menjaga pemilu agar tetap damai, ya kan, tidak ada saling fitnah, ya kan, tidak ada kampanye negatif. Tapi tentunya yang mungkin pasti masyarakat ngerti juga tentang ini sih, ngomongin keberlangsungan proyek-proyek nasional, gue rasa. Oh pasti. Gitu. Jangan sampai terhenti ya. Iya, mungkin ya. Tapi itu bukan hal yang negatif ya, walaupun misalnya masyarakat ini pasti ngomongin proyek nasional sih. Justru menurut gue ini hal yang sangat positif. Berarti ini langkah yang tepat lah gitu. Senang aja ngelihat Pak Anies juga duduk bersama dengan mereka gitu. So oposisi nggak segitunya saling benci gitu. Iya. Dan gue baca berita hari ini, bukan hari ini, setelah pertemuan itu gitu kan, makan siang itu, Anies juga nih pesan ke presiden gitu bahwa masyarakat berharap presiden tetap menjaga netralitasnya gitu. Netral nggak? Netral sih, band itu bagus sih, gue sering denger musiknya sih. Beda ya. Tapi menurut kalian pendukungnya Pak Anies masih tetap bakalan ini nggak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif nggak? Pasti ya. Prinsipnya gini. Ada aja gitu ya. Prinsipnya gini, satu. Kalau menang biasanya sih nggak komentar apa-apa. Kalau kalah biasanya dituduh dicurangi. Iya betul. Iya. Tapi ngomongin netralitas bukannya ini ya, semua bisa dipantau nggak sih? Maksudnya kayak bagian mana yang nggak netral, gitu nggak sih? Nggak juga ya. Gimana kepentingan nggak sih Kak? Iya, nggak sih gitu. Semua orang pasti kalau misalnya merasa kalah itu paling merasa ada yang nggak netral nih gitu. Kayak kita aja nih konten Geolife nih ya, kita udah netral banget. Jadi tapi kalau kita ngomongin partai A ntar dikira wah nih nggak netral nih, kita ngomong partai B wah nggak netral nih gitu. Kayak kita nggak boleh ngomong apa-apa. Ya nggak seru dong, nggak bisa bikin konten dong. Iya dong, ya kan, kita kan sayang semuanya, serang semuanya. Disayang semuanya, diserang semuanya ya. Oke. Ya enggak gitu. Tapi senang sih ngeliat capres pada duduk bertiga. Ya, katanya sih banyak yang ngomong ya, netizen nih kenapa cawapresnya nggak diundang sekalian, ya mungkin karena ada urusan bapak sama anak katanya. Iya, gitu. nanti jadi pertemuan keluarga ya. Katanya gitu. Oh, cateringnya ya, benar. Enggak lah, enggak begitulah. Jangan suka negatif. Iya. Kan siapa tahu benar. Siapa tahu benar. Nih ya. Oke, kalau gitu kenapa? Ngomongin pertemuan ya, atau rapat atau meeting ya. Jadi gue pengen menganalisa nih. Ini ilmu bukan ilmu ya, agak-agak so tahu aja gue. Jadi menganalisa dari posisi duduk. Jadi gini, kalau posisi duduk itu yang baik adalah ya kan, duduk di posisi yang bisa ngelihat seluruh ruangan. Kalau misalnya penonton ngelihat ya di fotonya, betul. Itu
kalau yang duduk di bisa ngeliat sisi ruangan itu Jokowi dan Prabowo. Jadi ada yang bilang gitu kan, kalau duduknya bisa ngeliat seluruh ruangan, kita bisa ngeliat tamu yang datang atau ada ancaman apa yang datang. Simbolnya gitu kan. Terus disarankan lagi nih kalau misalkan lo pemimpin suatu pertemuan itu jangan duduk dengan posisi punggung terbuka. Jadi kayak orang banyak yang lewat lalu lalang. Keren masuk angin nanti. Bukan dong. Bukan. Ya, pakai backless gitu ya. Jadi itu bakal nggak konsen kalau pas mimpin meeting. Jadi kan tiba-tiba ada orang lewat gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dilihat-lihat dari arah kamera, ya kan, itu yang menghadap kamera itu cuma Jokowi dan Prabowo. Kalau Anies posisinya agak miring, tapi dia sadar kamera, dia sering nengok ke arah kamera. Yang membelakangi kamera malah Ganjar. Nah, gue nggak tahu ini malu mungkin. Atau mungkin udah di set kayak begitu. Ya cocok logi aja, ini sih cocok logi aja ya. Apakah udah di set atau kebetulan kita nggak tahu gitu kan? Iya, atau yang datang terakhir ya kan? Kita nggak tahu ya kan? Itu suatu kebetulan aja. Atau ke toilet dulu. Ke toilet dulu, ya bisa jadi. Gue gitu tuh kan? positif banget soalnya, positif thinking. Iya. Bangkunya diserobot ya kayak bioskop ya. Nih saya nomor ini Pak gitu kan. Atau mungkin sudah di set sih. Pasti udah di set dong, namanya ketemu presiden nggak mungkin nggak di set dong. Protokolernya ngapain kalau nggak ngeset? Ya nggak? Betul. Iya kan? Oke lah kalau gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada maksud negatif ya dari semuanya ya. Ya nggak sih? Ya. Ya? Setuju. Ya, oke. Oke, kalau gitu. Emang biasanya netizen juga paling ini juga sih kalau matanya, wah cara duduknya, penempatannya, apa segala macam memang kadang-kadang suka diperhatikan bener sih. Dan ngomong-ngomong kalau misalkan batik itu juga kan katanya nggak boleh dipakai sembarangan ya. Betul. Jadi kalau ada motif-motif tertentu gitu kan, Betul. kalau kita mau ketemu presiden, pemimpin, raja itu ada yang nggak boleh, ada yang boleh gitu kan. Kalau pakai motif apa dianggapnya kayak nantangin, ngajak ribut kayak gitu-gitu gitu. Nah itu juga ngaruh juga gitu. Jadi kalau motif parang itu nggak boleh sembarangan. Ya. Motif celurit gimana? Itu lebih parah lagi. Oke lah kalau begitu, mudah-mudahan nanti pertemuan Dilanjutkan pertemuan baca wapres sama Pak Ma'ruf Amin. Iya, sebelum mereka berperang di debat capres nanti gitu. Ini Ini kalau mereka terlalu ramah satu sama lain juga nanti debat capresnya nggak seru. Nggak seru. Jadinya pada ya nggak apa-apa itu. Jadi sopan-sopan. Itu gitu. namanya. Jadi nggak debat capres dong nanti. Kalau terlalu ramah namanya bukan debat capres tapi diskusi. Ya. Iya, jangan terlalu ini dong. Diskusi kelompok nanti. ya kan. Ini lucu deh ya, kayaknya capres cawapresnya pada akur, kita netizennya pada ribet banget. Belum tahu nanti kalau udah deket-deket debat kan, siapa tahu udah mempersiapkan. Tapi yang lagi banyak ribut itu ini ya, Partai Banteng Merah kayaknya. Oh gitu. Nah, yuk lanjut yuk ke lanjut aja. berita ketiga. Biar penasaran. Oke, kita lanjut ke berita ketiga dari detik.com. Jadi nih ada Pak Sutri ya, pasangan suami istri ditangkap karena ngebobol bank senilai 5,1 miliar menggunakan kartu kredit dan KTP palsu. Nah, kalau ngomongin pasangan ya, ngebobol bank jadi mungkin lu pernah nonton atau penonton juga pernah nyimak ya, itu di Netflix itu adalah pasangan di Money Heist itu ada Rio dan Tokyo. Wah. Gue nggak kan? nonton sih. Nggak nonton ya? Nggak langganan Netflix ya? Gue taunya Bonnie and Clyde. Oh udah lebih tua berarti ya, lebih tua lagi ya. Ya nggak apa-apa. Jadi mereka ini adalah pasangan suami istri yang sukses membobol salah satu bank di kawasan BSD. Nah ternyata posisi si istri ini, si pelaku ini adalah dia kerja sebagai prioritas banking officer. Jadi dia yang ngurusin tuh ya kan, yang prioritas kayak gimana. Nah dia ini ngebuka rekening nasabah prioritas ya. Itu dia modal duit 500 juta pakai identitas palsu. Nah, siapa yang memasok? Suaminya. Sungguh kreatif. Iya. Nah, suaminya berperan memasok KTP dengan identitas fiktif. Malah ada KTP dengan identitas suaminya dengan 10 nama dan alamat berbeda. Jadi mukanya sama nih, Lin. Namanya aja ganti gitu kan. Indra CP gitu, ganti-ganti namanya gitu kan. Yeah. Jadi
Wah, ini kayak cocok ya, pasangan yang cocok. Ini yang dinamakan saling melengkapi, pasangan yang saling melengkapi. Cuman sayangnya dalam kejahatan. Iya. Heeh. Kompak sih. Nah, menurut lo gimana sih? Aduh, nih kejadian-kejadian kayak gini nih biar nggak terulang gitu loh. Menurut gue sih yang pertama biar nggak terulang adalah carilah pasangan yang benar. Nah itu susah. Emang kalau misalkan pas ketemu, kayaknya dia nggak bakal ngerampok bank bareng gue deh, nggak bakal bobol bank bareng gue deh, kan nggak bakal gitu. Iya, mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin dari situ dulu sih gue percaya. Masa kalau misalnya ada, wah nih kayaknya tipe-tipenya agak-agak kayak bakalan terlalu kreatif gitu. Ini nggak sih menurut Mau gue apa ya sih gue? simbol apa ya contoh penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau dia nih orang ini nih misalkan orang-orang kayak gini, lo mau jadi kerja di bank, mau jadi wakil rakyat, mau jadi aparat, kayaknya Nggak bisa dipercaya. nggak bisa dipercaya deh. Cuma kebetulan aja nih, cuma kebetulan gitu dalam tanda kutip dia kerja di bank, dia ngebobol bank. Ini lama loh by the way. Ini kan Bank BRI ya. Ini nggak apa-apa gue sebutkan karena memang sudah tertera di berita ya, di Iya. mana beritanya. Jadi ini tuh adalah dari Bank BRI yang kebobol gitu. Dan kayaknya dari 2021 ya, 2000 sampai 2022 apa 2021 sampai 2000. Ya dalam kurun waktu 2 tahun itu waktu yang lama banget sih menurut gue gitu dan Iya, nggak lama. kelacak gitu loh ya kan, nggak cepet kelacak gitu. Gue pikir sih dengan sistem yang canggih nggak selama itu sih kalau ada kejadian-kejadian pembobolan gitu, ya nggak sih? Menurut lo mungkin nggak ada orang dalam lagi selain mereka berdua gitu yang Mungkin terlibat? aja Mungkin gitu. banget, Nah, kan? ketika ada yang apa kan namanya apa ya kegiatan yang berhubungan sama data administrasi ini nggak mungkin cuma dicek sama satu orang. Pasti. Jadi menurut gua aparat ya perlu menelusuri lagi ya. Jadi ini siapa aja sih yang terkait gitu. Ketika lo misalkan nih contohnya nih, gua melakukan itu dan lo sekantor sama gue dan lo diem aja, ya lo kena juga, harus kena gitu. Betul. Heeh. Serem juga sih. Ya memang walaupun memang nggak ada apa ya nasabah lain yang mungkin dirugikan, tapi ini membuat kita jadi mempertanyakan security-nya ininya ya, banknya ya. Ya karena orang dalam yang punya wenang bisa melakukan itu gitu. Gimana Betul. kerjasama? Misalkan di luar kejadian ini nih, ada orang lagi gitu kan, ayo dong kerjasama, nanti lu gue bagi deh gitu. Yang gue nggak ngerti kenapa ya bank itu jarang banget bikin kesalahannya kayak salah ngirim duit, ngirim apa? Transfer gitu ya, jadi banyak gitu. Pernah sih, pernah ada kejadian ya kan ya, pernah ada kejadian orang tuh dikirim berapa ratus juta gitu. Oh gitu. Kalau kayak gitu harus dikembalin ya? Harus, kalau enggak lu di penjara, kalau nggak ngebalikin. Kalau pura-pura lupa ingatan gitu? Pura-pura gila. Luar biasa ya. Tapi kalau kalian diajak pasangan untuk ngebobol bank atau melakukan kejauhan kejahatan, ya, melakukan kejahatan bersama-sama yang pasangannya meyakinkan udah tenang aja deh, gue udah ngerti banget nih sistemnya gitu. Buang sampah sembarangan misalnya. Sangat simpel, sangat simpel. tapi kita gini loh ya, kita ngomongin, kita ngata-ngatain Enggak ngata-ngatain, kita bahas doang. parah. Kita bukan ngata-ngatain ya, maksudnya kita membahas pasangan ini Iya, yang melakukan pembobolan bank. Mereka nggak lebih buruk dari istri yang membiarkan suaminya korupsi loh. Iya betul, menikmati malah, nikmatin Menikmati, hasilnya iya, gitu kan, keluar jadi negeri. beli barang-barang branded ya kan, beli skincare mahal gitu kan. Curhat. Enggak. Tapi banyak banget gitu. Jadi menurut gue ini parah, kita ngomong wah parah nih segala macam. Sama aja banyak banget koruptor yang istrinya tahu deh. Ini parah nih, gitu kan ya. Kalau di Instagram gitu kan. Gitu kan. Padahal banyak banget istri-istri pejabat yang suaminya korupsi terus dia cuman kayaknya udah jangan dong Pak, beliin aku MS ya gitu. Kan banyak yang gitu. Tapi kalau menikmati bukannya kena juga, Lin. Misalkan menikmati hasil dan dia tahu ini hasilnya dari mana, pasti kena juga kan. Tapi jarang yang akhirnya istrinya di penjara. Kok enak banget ya? Jarang kan? Jarang banget. Padahal kan sebenarnya keluarganya merasakan ya gitu. Iya, nikmatin banget gitu kan. Iya. Jarang tuh koruptor. Exactly, bener kan, jarang banget. Harusnya bener istrinya ditangkap juga nggak berarti? Nah, karena menikmati. Penada. Air semua pakai air di rumah kan makan juga. Listriknya juga. Nah, ini kayaknya bagus nih. Undang-undang korupsi Iya, ini harus perampasan memastikan harus memastikan bahwa pasangan yang juga diadili gitu. Jangan sampai
ya paling tidak kalau dia tidak berpikir tentang keselamatannya, dia berpikir tentang keselamatan keluarganya lah, Iya. gitu, ya enggak sih? Makanya undang-undang apa namanya perampasan ya? Perampasan aset. Perampasan aset tuh ngaruh banget sih kalau sampai digolkan gitu kan. Ngaruh. Kemarin sudah diangkat lagi sama Pak Mahfud MD ya, gitu. Apakah mungkin pengaruh dari partai PSI yang mengangkat-angkat lagi isunya? Mungkin. Mungkin. Mudah-mudahan nggak hanya cuma menjaring suara demi menjaring suara, tapi nanti nggak terlaksana ya kan, benar-benar dilaksanakan. Betul. Oke lah kalau begitu, semoga kita mendapatkan pasangan. Titik. Saya udah ada, mungkin ibu kali yang sedang mencari mungkin. Oke, kalau gitu kayaknya that's it for now. Jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Yep, Ya. Yep. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.